Nah, berkaitan dengan waktu, ada 3 waktu Pak yang berputar, ditambah dengan keadaan-keadaan tertentu yang di situ menjadi waktu-waktu yang mustajabah di mata Allah. Adapun yang berkaitan dengan waktu, jumlahnya ada 3 poin. Yang pertama, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang berputar di tiap tahun. Ya. Jadi yang pertama yang berputar di tiap tahun. Apa itu Tad? Hari Arafah. Yang disabdakan Nabi, khairud doa, sebaik-baiknya doa, doa yaumil Arafah, yaitu berdoa di hari Arafah. Jadi di momen Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apalagi kalau Bapak melaksanakan ibadah puasa, maka menjadi double mustajabah. Sudah Arafah iya, puasanya juga iya. Karena doa orang berpuasa mustajabah. Nah, 9 Dzulhijjah ini kayaknya cenderung kita biasa-biasa aja. Beda dengan misalnya bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, orang berlomba-lomba gila-gilaan itu untuk beribadah. Tapi di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wabil khusus tanggal 9 Arafah, ini kayak nggak ada apa-apa, kayak santai-santai aja. Padahal ini juga menjadi momen yang mustajabah, momen di mana Allah mengabulkan doa-doa kita. Pertama ya, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah menjadi hari yang mustajabatud doa. Itu berputar tiap tahun. Yang kedua, ada yang berputar di tiap pekan. Muternya tiap pekan. Itu adalah hari Jumat. Diceritakan ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan di hari Jumat, Nabi mengatakan, fihi sa'atun la yuwafika 'abdun muslim. Di dalam hari Jumat ada satu momen, satu waktu, tidaklah seorang muslim berdoa wa huwa qa'imun yusalli. Dia berdoa berdiri dalam kondisi salat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yas'alullahu azza wa jalla, dia memohon kepada Allah suatu hajat, illa a'tahu ijab. Kata Nabi, kecuali Allah berjanji akan mengabulkan apapun yang dia minta. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Dan Nabi memberikan isyarat dengan tangannya sedikit, maksudnya begini. Ya, begini kata Nabi. Jadi menunjukkan waktu ini waktu yang sangat-sangat singkat. Muncul pertanyaan, oke, hari Jumatnya mantap. Hari Jumatnya udah clear. Tapi jam berapa Pak Ustaz kira-kira waktunya? Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, beliau menuturkan ada 42 pendapat. Jadi dalam memahami di hari Jumat ini kapan waktu mustajabahnya, itu ada 42 pendapat. Ini ngeri Pak. Tapi setelah kita coba pelajari satu persatu, dari semua pendapat yang ada, maka pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa waktu yang mustajabah adalah waktu di mana berada pada posisi setelah sholat asar, di detik-detik akhir menjelang datangnya sholat maghrib. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, Yaumul Jum'ati isnata asyarah, bahwa hari Jumat itu ada 12, maksudnya 12 jam. La yujadu muslim yas'alullahu azza wa jalla syai'an ila atahullah.
Tidaklah orang berdoa di dalamnya kecuali Allah akan mengabulkannya. Faltamisuha, maka pegang keras-keras akhir sa'ah ba'dal asri, di detik-detik akhir setelah salat asar. Berarti kita ambil poinnya. Kalau sekarang maghrib jam 6.15 misal, ya berarti sekitar jam 6 kurang dikit itu kita udah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu yang mustajab tiap Jumat, Pak. Tiap Jumat. Ya, maka jangan disia-siakan ya waktu yang seperti ini. Waktu yang mustajabatul doa. Ini kaitan dengan yang kedua. Yang ketiga, tadi berputar tiap tahun. Yang kedua berputar tiap pekan. Nah, ini berputar tiap hari. Wah, lebih keren lagi. Berputar tiap hari, Pak. Artinya tiap hari muter aja di sini. Kapan itu, Pak Ustaz? Yaitu di waktu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir menjadi waktu yang mustajabah. Sepertiga malam yang terakhir. Dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-18 Allah berfirman, ketika Allah mencirikan penghuni surga, bahwa penghuni surga itu bla 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 dan lain sebagainya. Di situ Allah mengatakan, wabil asari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, nah sahur itu kapan kan? Sahur itu jatuhnya di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa Pak Ustaz? Dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, kulla laylatin, setiap malam. Kapan ya Rabb? Ya, inda thuluthil lail awakhir, ketika di sepertiga malam yang terakhir. Hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah turun. Allah bilang apa? Anal Malik, Anal Malik. Aku raja, aku raja. Manil ladzi yad'uni? Siapa yang meminta-minta kepadaku? Astajibu lahu, aku iakan panggilannya. Wa manil ladzi istaghfarani? Siapa mohon ampun kepadaku? Wafartuhu, aku ampuni dirinya. Wa manil ladzi da'ani? Siapa yang meminta-minta padaku? Atau itu aku berikan apapun permintaan. Bapak kirim proposal ke Pak Wali Kota, belum tentu sampai Pak Wali pun sudah dicoret karena ternyata proposalnya bermasalah, kurang dokumen A, dokumen B. Bandingkan dengan Pak Wali Kota yang datang kemudian menjanjikan, Pak silakan Pak mau minta apa, saya akan beri. Pasti beda. Begitu pula kita berdoa kepada Allah, belum tentu doa kita mustajab. Tapi kalau Allah yang datang ke kita, terus Allah bilang, ayo aku raja, minta sama aku, itu kan Masya Allah. Ya Pak, Allah zat yang mulia mendekat ke kita, mendatangi kita, kita zat yang hina malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yanfajirul fajr, sampai datang waktu fajar, kata Nabi. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, jadi momen-momen indah yang kita sia-siakan, punya masalah, punya problem, sibuk aja nyari solusi, tapi nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah yang memberikan masalah itu kepada kita. Kalau istilah guru saya, lemari kekunci,
Sibuk buka pintunya, nyari palu, nyari paku, nyari obeng, nyari tang, tapi nggak mikir bagaimana bisa mencari kuncinya. Kunci dari semua masalah kita adalah Allah. Dihadirkan sholat tahajud, punya problem, bangun dong sepertiga malam yang terakhir. Jangan cuma curhat doang, ngedumel aja kerjaannya. Sepertiga malam terakhir tidur dia Pak. Tat dijamin gimana tat sepertiga malam terakhir? Anggaplah Isya jam 8, subuh jam 5. Berarti semalam ada berapa jam? 9. Kalau sepertiga, berarti 9 bagi 3. Jatuhnya 3 jam. Ya kan? 9 bagi 3, 3. Sepertiga malam terakhir berarti 3 jam yang terakhir. Dimulai dari jam 2, 3, 4, 5. Tapi tadi kan perkiraan itu. Ambil yang pasti-pasti jam 3. Udah. Jam 3 Bapak bangun, qiyamul lail, tahajud, minta kepada Allah semua hajat-hajatnya. Tat ngantuk, tat setengah 4. Tat masih ngantuk, tat jam 4, nggak apa-apa. Ya, masih ngantuk lagi, tendang aja dari belakang, berarti tidak niat itu. Ya, bangun jam 4, adzan 45, berarti 5 menit untuk ke toilet, 30 menit untuk tahajud, 10 menit untuk baca Quran. Shadaqallahul azim. Dari Masjid Agung At-Taqwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat ke masjid. Duduk di masjid sampai syuruk. Ya. Sampai syuruk baru pulang. Nah, setelah itu baru Bapak tidur istirahat, nggak apa-apa. Jam 6.15 tidur, bangun jam 7.15. Persiapan berangkat kerja. Jam 8 kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, begitu aturan. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk waktu yang mustajab.